Ya, makasih. Selamat siang. Terima kasih, Mas atau Pak. Oke. Mas Leopold Sudadyono, asli Jawa ya. Orang muda. Oke. Ya, Mas Leopold, terima kasih kehadirannya memenuhi undangan kami untuk wawancara. Mas Leopold diberikan waktu 10 menit ya untuk memberikan paparan. Kalau siap, sudah ada presentasinya, sudah ada? Sudah. Oke, silakan dimulai. Terima kasih Pak Chandra Hamzah. Makalah yang saya pilih memang merupakan salah satu alasan utama kenapa setelah sekian lama akhirnya saya memutuskan untuk mencoba ikut seleksi Bawaslu, yaitu concern saya terhadap meningkatnya potensi klientelisme dalam pemilu. Dan yang saya khawatirkan adalah di pemilu 2024 ini akan semakin menguat. Dan saya membawa beberapa hal yang saya harapkan bisa diterjemahkan menjadi kebijakan dan program di Bawaslu. Saya akan memulai dengan satu kutipan dari Plato yang meyakini bahwa semua penguasa itu harusnya adalah orang-orang yang cinta dan mencari kebenaran. Dan itu hanya akan bisa terjadi jika proses pemilihannya itu kemudian diikuti oleh semua orang, melibatkan semua orang, dan berjalan secara baik. Dan hukuman apabila kemudian proses tidak berjalan dengan baik atau tidak melibatkan semua orang adalah kita akan dipimpin oleh orang-orang yang less atau di bawah kita. Nah, permasalahannya menurut saya partisipasi itu bukan hanya sebagai pemilih, tapi juga sebagai pemantau dan peserta. Kemudian pertanyaan lain adalah berapa besar sih biaya untuk kemudian berpartisipasi dalam pemilu di Indonesia. Persoalan yang saya lihat untuk 2024 adalah kita belum sepenuhnya pulih secara sosial dan ekonomi dari kondisi COVID pandemi. Ya. Ada kerentanan-kerentanan yang muncul yang menyebabkan klientelisme kemudian akan menguat akibat kondisi itu. Kemudian yang kedua, meskipun sistem pemilu kita berazaskan Pancasila, dan saya kira itu sudah final, sudah clear di undang-undang, namun sulit diingkari ada corak neoliberal dalam sistem pemilu kita, di mana peserta itu harus menanggung biaya yang sangat tinggi untuk kemudian bisa berkompetisi dalam pemilu atau pilkada. Perludem mencatat bahwa bagi seorang caleg untuk bisa berkompetisi secara meaningful, secara bermakna, mereka harus mengeluarkan biaya antara 1,2 miliar sampai 4,9 miliar. Bahkan di dapil-dapil panas, ya, di mana kemudian caleg-calegnya itu bintang-bintang, itu angkanya bisa sampai 8 miliar, bahkan belasan miliar. Nah, ini jadi persoalan karena di satu sisi pemilu kita sebenarnya bertujuan mencari pemimpin-pemimpin yang akan melahirkan kebijakan-kebijakan yang mengutamakan kepentingan rakyat. Tapi di lain sisi, aspek pembiayaan kampanye, pembiayaan untuk ikut pemilu itu diserahkan sepenuhnya, hampir diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Yang menyebabkan mereka-mereka yang menurut definisi Plato sebenarnya memiliki komitmen, memiliki kapasitas, tetapi kekurangan modal karena biayanya tinggi, terpaksa harus membangun konsesi, membangun kesepakatan. Dan ini yang menyebabkan potensi klientelisme menguat, masuknya kekuatan modal dalam proses pemilu, dan pada akhirnya bukan hanya berhenti di pemilu, tapi juga pada kebijakan-kebijakan publik yang dilahirkan oleh pemerintahan yang terbentuk. Dan ini menurut saya adalah sebuah persoalan besar, karena kita sepakat, oke, undang-undang tidak berubah, tapi ada aspek pembiayaan yang kemudian harusnya bisa kita jaga. Kita sesuaikan dengan semangat gotong royong, semangat Pancasila dari ideologi negara. Yang sekarang ini menurut saya model pembiayaannya masih sangat terinspirasi oleh negara-negara neoliberal yang free market. Ya sudah, kalian bersaing secara bebas, siapa yang paling kuat modalnya, dia yang paling besar potensinya untuk menang. Itu bukan Indonesia, itu bukan Pancasila. Nah, bagaimana cara untuk kemudian mengatasi itu? Tapi sebelumnya izin sedikit, mohon maaf kalau bukan menggurui, tapi sekedar menjelaskan yang saya pahami.
Klientelisme adalah praktek transaksional yang kemudian mempertukarkan barang jasa uang dengan dukungan politik. Ya. Ini terjadi pada dua tingkatan. Yang pertama antara patron, pemilik modal, dan kemudian klien, yaitu bakal calon. Di mana patron itu memiliki relasi kuasa yang asimetris dan kemudian menawarkan barang jasa dengan persyaratan atau dengan kesepakatan nanti kalau calon terpilih, maka calon akan memberikan preference dalam bentuk regulasi, kemudian project, ya, pork barrel, ataupun perlindungan hukum lain setelah calon terpilih. Kemudian kedua, praktek terjadi antara pemilik modal, calon, dan masyarakat pemilih atau simpul masyarakat. Dan yang berkembang di Indonesia sekarang, dan menurut saya ini masih belum terawasi dan bisa dicegah dengan baik, adalah berkembangnya network of broker, ya, jaringan para broker yang kemudian menjadi perantara antara patron dan kemudian masyarakat pemilih. Caranya dengan vote buying, di mana masyarakat atau simpul masyarakat mendapatkan barang jasa untuk memberikan vote-nya kepada calon. Setiap broker itu butuh misalnya 100 atau 50 suara dari setiap TPS, dan dia yang kemudian mengolah untuk memastikan suara itu bisa didapat. Persoalan kedua dari model klientelisme itu adalah meningkatnya diaktifasinya populisme berdasarkan politik identitas, dan ini lebih mudah karena kemudian basisnya bukan betul-betul ideologi atau program. Menurut hadis ini sangat menguat. Jadi insting masyarakat untuk kemudian memilih berdasarkan afiliasi identitas yang sama, etnik, suku, agama itu justru berkembang. Dan jadi di satu sisi kita ada ancaman dengan money politik, di lain sisi Indonesia yang dibangun selama puluhan tahun itu kemudian dimainkan unsur-unsur identitasnya. Jadi ini menurut saya bahaya besar, dan bukan hanya terjadi selama pemilu, kemudian juga akan punya dampak yang luas pada berjalannya pemerintahan setelah itu. Solusi yang saya tawarkan ada beberapa hal. Yang pertama adalah perubahan mindset. Jadi ini dalam konteks kultur, ya. Mindset elektoral dari model yang neoliberal, terutama pada pendanaan kampanye, menjadi lebih gotong royong atau Pancasila. Memang kita sepakat sejauh ini tidak ada perubahan undang-undang, namun perubahan pada peraturan pelaksana dan penyelenggara ini nampaknya masih dimungkinkan. Pemerintah pada tahun 2018 mengeluarkan PP nomor 1 2018 yang kemudian mengalokasikan anggaran dana politik yang lebih besar kepada partai. Jumlahnya antara 1.000 sampai 1.500 rupiah per suara yang sah. Ini memang niatnya adalah kemudian mengurangi ketergantungan. KPK dari penghitungan mengusulkan angkanya dinaikkan menjadi 10.000 rupiah per suara sah. Dengan asumsi, dengan simulasi bahwa ini akan betul-betul secara signifikan mengurangi ketergantungan peserta pemilu terhadap pemilik modal. Ya, tentu tidak 100% kemudian bisa di-cover oleh pemerintah, tapi anggaran-anggaran yang besar seperti pengadaan alat peraga kampanye, mobilisasi pemilih pada saat edukasi, itu kemudian bisa ditanggung oleh negara. Negara wajar berinvestasi karena tujuan akhir dari pemilu ya memang adalah kebaikan bersama. Jadi jangan diserahkan kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah support makro kepada peserta pemilu agar ada posisi bersaing yang lebih fair, yang lebih berdasarkan substansi dan bukan terutama modal ekonomi. Ini tadi salah satunya adalah menindaklanjuti rekomendasi KPK misalnya dengan menaikkan hibah politik kepada peserta kampanye lebih tinggi. Kemudian yang ketiga yang menurut saya akan jadi rencana program saya adalah melakukan identifikasi lebih dalam terhadap pola klientelisme dengan menghitung data-data laporan-laporan yang selama ini dianggap tidak didukung data, ya, yang sesuai dengan aturan tindak pidana pemilu. Nah, tapi ini sebenarnya adalah indikasi-indikasi untuk memperkuat aspek pencegahan dan pengawasan atau predictive policing. Jadi memang menggunakan big data untuk melihat kecenderungan-kecenderungan pola-pola klientelisme. Saat ini wewenang yang diberikan undang-undang mulai pasal 325 mengenai audit dana kampanye memang sifatnya agak administratif. Jadi lebih pada audit compliance atau kepatuhan untuk memastikan bahwa partai politik atau kandidat itu melaporkan siapa yang menyumbang, berapa besarnya, tanggal berapa.
Nah, tapi ini harus ditindaklanjuti dengan kemudian audit yang lebih rutin dan lebih sifatnya forensik jika dimungkinkan, untuk karena kalau hanya compliance administratif ini masih memungkinkan beredarnya dana-dana di luar itu, ya, dalam bentuk cash yang kemudian ke bawah mengalir menjadi money politik. Yang menurut saya sampai saat ini sepertinya masih kurang perhatian terhadap persoalan ini. Padahal ini adalah amanat di dalam Undang-Undang 7 2017. Salah satu tugas utama dari Bawaslu itu dijelaskan di situ mencegah praktek politik uang. Itu satu artikel tersendiri, jadi nggak digabung dengan yang lain. Nah, tapi ini secara program maupun secara aspek pencegahan ini menurut saya masih kurang, dan itu alasan saya kenapa saya merasa perlu coba untuk bergabung dengan Bawaslu. Bisa dipercepat karena waktunya 10 menit. Oh, siap. Dan perlu melibatkan PPATK dan KPK dari segi struktur karena keterbatasan undang-undang tadi dan mobilisasi masyarakat kultural. Kalau kemudian KPU dinilai berhasil karena berhasil melibatkan 81% masyarakat dalam memilih, harusnya Bawaslu juga ukuran keberhasilannya adalah bisa melibatkan masyarakat sebagai pemantau. Ya, kita nggak usah bicara 81%, tapi harusnya itu jadi ukuran, tapi ini masih belum. 1 menit lagi. Ya, regulasi yang lebih efektif dan sanksi yang lebih ketat, karena kemudian kita mengatur memberikan dana harus ada regulasi ketat, dan kemudian mobilisasi dan pelibatan segenap masyarakat dalam pengawasan praktek klientelisme. Harus ada regulasi yang kuat, platform IT, dan kemudian sumber daya manusia yang memastikan Bawaslu di dalam Bawaslu sendiri bisa memfasilitasi itu. Terima kasih, Mas Andre. Ya, makasih Mas Lewat. Jadi semuanya memang dikasih 10 menit ya. Ya. Oke. Baik. Sebelum kami persilakan yang lain bertanya, saya kembalikan karena tadi Pak Yuri ke belakang sebentar. Saya kembalikan ke Pak Ketua. Silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Chandra, terima kasih Saudara Leo yang sudah memaparkan presentasinya. Nanti akan didalami oleh seleksi terhadap masalah maupun hal lain yang mungkin penting untuk didalami. Silakan, Bu Betty. Selamat sore, Mas Leopold. Mungkin pertanyaan yang pertama, apa yang membuat menurut Mas Leopold kita nih Timsel perlu mendukung Mas Leopold untuk jadi salah satu yang bakal calon? Apa yang dari diri Mas Leopold itu yang kekuatannya yang sehingga menurut Mas Leopold, Timsel ini sepantasnya meletakkan Mas Leopold itu menjadi salah satu dari 10 yang diajukan. Silakan. Terima kasih Mbak Betty pertanyaannya. Menurut saya yang jadi motivasi saya dan harapannya menjadi kekuatan utama sehingga saya bisa dipertimbangkan oleh Bapak Ibu Pansel adalah komitmen saya untuk menghadapi politik uang dan klientelisme di 2024. Saya selama ini memang bekerja di isu sistem peradilan pidana. Ya. Saya memulai karir saya tahun 96 bersama Mas Duri juga waktu itu di KIPP. Jadi punya pengalaman dalam mengorganisasi pemantauan pemilu, mencoba meyakinkan masyarakat untuk terlibat di dalam pemantauan dalam situasi yang secara politik dan teknis itu tidak mudah, sulit, tapi kita bisa berjalan, dan saya tahu bahwa menyadari bahwa kondisi sistem pemilu era Orde Baru dan sekarang sudah jauh berbeda, tapi ternyata tantangannya menurut saya semakin kompleks, dan ini membutuhkan pendekatan-pendekatan yang berbeda, yang selama ini masih kurang didalami, yaitu mengenai klientelisme, mengenai aspek politis, bagaimana kemudian kekuatan modal itu mempengaruhi proses pemilu. Dan ini agak di luar administrasi. Dan saya dengan latar belakang kriminologi,
yang mempelajari mengenai mengapa kejahatan terjadi di masyarakat, bagaimana cara mengatasinya, predictive policing. Itu berharap saya membawa ilmu yang baru atau sesuatu yang baru ke dalam tim Bawaslu. Saya menyadari bahwa pengalaman saya sebagai Bawaslu mungkin sangat terbatas jika dibandingkan calon yang lain. Tapi saya berharap itu kekuatan utama saya yang bisa menjadi pelengkap. Terima kasih. Baik. Selanjutnya, tadi salah satu solusi untuk menghadapi klientelisme itu adalah mobilisasi dan pelibatan segenap masyarakat dalam pengawasan praktek klientelisme, gitu ya. Yeah. Regulasi, platform, dan SDM. Memang itu sesuatu yang ideal, gitu ya. Nah, di dalam melakukan ini, Mas Leopold, apa yang Mas Leopold antisipasi menjadi tantangan terbesarnya, dan bagaimana itu bisa diatasi supaya apa yang dicita-citakan ini dapat terlibat aktif di dalam pengawasan itu bisa terjadi. Ya, yang pertama yang berkaitan dengan regulasi, Bawaslu perlu lebih menempatkan masyarakat sebagai center dalam proses pengawasan dan pemantauan. Selama ini menurut saya masih sifatnya itu programatik dan tambahan. Padahal kalau KPU, tadi saya sampaikan, kalau KPU kemudian meletakkan masyarakat sebagai inti utama kekuatan keberhasilan, Bawaslu juga begitu. Kenapa? Karena ada keterbatasan secara regulasi, misalnya. Ada keterbatasan sumber daya. Jadi tidak mungkin pemilu berhasil diawasi jika hanya mengandalkan jajaran Bawaslu sampai ke tingkat kecamatan. Tugas mereka sebenarnya adalah memfasilitasi, mengkatalisasi proses, dan memoderasi keterlibatan masyarakat. Apakah ini sudah cukup? Menurut saya masih kurang. Posisi masyarakat harus lebih sentral. Dan ini tidak cukup dengan SKPP, harus ada pendekatan lain yang di tingkat regulasi, kemudian bagaimana SDM di jajaran Bawaslu sendiri kemudian siap menghadapi ini, dan bukan melihat masyarakat sebagai pihak yang menambah pekerjaan dengan aduan-aduan. Platform IT ini saya kira sudah ada inisiatif yang dikembangkan dengan Sigap Lapor. Ya. Tetapi saya merasa ini masih belum user oriented dan masih perlu mendapatkan penguatan. Ini salah satu saya harap bisa jadi kekuatan saya. Saya berpengalaman dalam mengembangkan database di Kementerian Hukum dan HAM untuk pemasyarakatan sejak tahun 2009. Dan saya melihat bahwa mengembangkan sistem informasi ini bukan hanya sekedar kita pengadaan vendor, kemudian terjadi sistem dan itu berjalan. Mindset kita seakan-akan begitu ada solusi digital, persoalan selesai. Enggak gitu. Jadi aplikasi itu hanya 30% dari total upaya yang harus diadakan, yang harus dipersiapkan. Ada biaya-biaya lain yang lebih besar. Misalnya bagaimana sosialisasi. Kemudian bagaimana platform itu betul-betul dikembangkan mengikuti kondisi yang ada di lapangan. Jadi jangan dikembangkan di kantor Bawaslu, dikembangkan di daerah-daerah agar kemudian betul-betul user friendly dan masyarakat siapapun bisa mengakses dengan melihat persoalan konektivitas dan kemudian akses ke teknologi yang ada. Ini yang menurut saya belum. Kemudian persoalan kedua adalah dari pengalaman itu adalah tracking laporan. Jadi laporan apapun itu harus jelas nomor laporannya, tim siapa yang kemudian akan handle. Ya. Ini harus dilakukan, Mbak, karena nggak ada cara lain menghadapi money politik kecuali melibatkan masyarakat. Ya. Kita nggak bisa business as usual. Saya kira itu. Nah, tidak mudahnya adalah ini juga belajar dari pengalaman membantu pengembangan sistem penanganan perkara pidana terpadu dengan Menko Polhukam. Itu adalah bagaimana mendapatkan atau mendorong kerjasama atau sinergi dengan kantor-kantor yang ada. SPPTI itu melibatkan 8 kementerian lembaga. Nah, ini juga tidak mudah karena kemudian melibatkan pihak kepolisian, kejaksaan, ya, yang kita tahu sangat fungsional, sangat terpecah belah. Ya. Ini proses, jadi aplikasi itu hanya 30%, teknisnya itu 30%, lainnya itu politis. Jadi bagaimana meyakinkan
kementerian lembaga lain, bagaimana meyakinkan masyarakat bahwa ini bisa berjalan. Ini yang rencana saya bawa kepada Bawaslu kalau kemudian bisa bergabung. Apa yang membuat tadi kan perlu sinergi dengan berbagai kementerian dan lembaga ya. Apa kunci suksesnya menurut Mas Leopold untuk bisa membawa tadi sinergi tadi? Yang pertama harus diakui dukungan dari pimpinan. Dukungan dari pimpinan itu cukup penting dan kalau kita memahami, pimpinan sebenarnya punya kepentingan agar hal baru yang akan dikembangkan itu diterima. Jadi misalnya kita bicara ini sinergi dengan pihak kepolisian, kejaksaan. Sebenarnya di tingkatan pimpinan itu ada interest yang disebut dengan reputation. Ya, reputasi bahwa mereka berpikiran maju, mereka mengendaki ada perubahan, dan sayangnya ini kemudian pada lapisan-lapisan berikutnya sering terdistorsi dengan struktur interest yang berbeda kalau kita bicara political ekonomi. Ya, ada struktur interest yang berbeda-beda. Nah, tapi yang harus diamankan dulu adalah dukungan pimpinan. Contohnya untuk sistem penanganan perkara pidana terpadu dari Pak Mahfud itu sudah clear direction-nya. Begitu juga untuk sistem database pemasyarakatan dari Pak Menteri, dari Pak Wamen itu juga sudah clear arahannya seperti apa. Nah, ini akan membantu. Ini satu. Kemudian yang kedua, bagaimana kita bagaimana kita menunjukkan kemenangan-kemenangan kecil bahwa perubahan yang dibawa itu tidak mengganggu kepentingan yang ada. Jadi misalnya kalau sistem ini dikembangkan, ini nggak mengganggu dan nggak, saya ambil contoh pada penanganan perkara pidana ya, bahwa penyidik nggak rugi kok dengan ini. Dengan digital signature itu tidak rugi kok, justru terbantu. Ya. Dan kemudian kemenangan-kemenangan kecil ini harus segera ditunjukkan, harus bisa ditunjukkan. Jadi saya melihat proses misalnya sigap lapor yang di launching November kemarin, itu kemudian kita butuh roadmap misalnya 3-4 tahun, ya, di mana pilotingnya aja paling tidak setahun, dan kita punya waktu saya kira sampai 2023 ada piloting dan yang memastikan bahwa ada perubahan-perubahan kecil yang bisa diterima oleh aparat negara. Jadi paling tidak ada dua hal, Mbak. Yang pertama adalah kita dapat dukungan penuh, support, champion dari pimpinan, leadership. Kemudian yang kedua, pada level menengah, manajerial, kita membuktikan bahwa ini tidak mengganggu kepentingan mereka dan juga bisa jadi capaian kinerja. Satu yang terakhir ya pertanyaan saya. Tadi untuk memobilisasi Ini sebenarnya di bawah dierosi oleh potensi politik uang. Apa yang bisa kita lakukan? Jadi mulainya dari situ, baik di tingkat pimpinan maupun di tingkat sekretariat jenderal. Nah, itu kemudian dirumuskan, sebenarnya malah kemudian harus melibatkan penyelenggara pemilu lain. Kemudian disepakati program-programnya seperti apa. Dan salah satunya adalah kemudian pengembangan SDM. Kita perlu melakukan identifikasi terhadap capacity gap di capacity di tingkatan provinsi, kota, kabupaten, dan seterusnya. Untuk mengetahui apa aja sih model-model pengembangan kapasitas training yang dibutuhkan. Salah satu keluhan yang disampaikan oleh rekan-rekan kepolisian dan kejaksaan, misalnya dari Sentra Gakumdu, adalah pada saat kemudian kasus itu dilimpahkan kepada Sentra Gakumdu, pemahaman dari rekan-rekan Bawaslu masih sangat terbatas. Karena memang basic atau background dari Bawaslu di tingkat kota atau provinsi itu tidak mesti semuanya hukum. Ya, angkanya hanya belasan persen yang berbasis hukum. Dan pemahaman mengenai prinsip-prinsip azas pembuktian ini kan bukan sesuatu yang bisa diajarkan sehari 2 hari, Mbak, atau melalui tutorial. Jadi ada proses penguatan lebih yang harus direncanakan dalam waktu 1 atau 2 tahun.
Nah, dari capacity building ini, assessment ini baru kemudian kita punya rencana yang lebih jelas. Apa yang harus dilakukan, di mana, ya mungkin di setiap daerah ini berbeda-beda. Saya melihat sudah ada terobosan Bawaslu cukup produktif menghasilkan tutorial video yang saya juga menikmati sebagai orang yang awam, ya, bagaimana tata cara penanganan sengketa dan segala macam. Nah, tapi ini harus ditindaklanjuti lebih jauh dengan pelatihan-pelatihan langsung, simulasi-simulasi langsung di setiap daerah, terutama yang memungkinkan sinergi dengan aparat lain. Karena itu tadi persoalannya kalau kita ngobrol mereka merasa dilecehkan oleh APH lain, sementara APH merasa ini orang betul-betul nggak ngerti gitu loh. Bagaimana memproses ini, sebabnya banyak kasus-kasus yang sebenarnya berpotensi tindak pidana pemilu, kemudian penanganannya tidak mesti berjalan seperti yang diharapkan. Baik, terima kasih. Berarti Prof. Hamdi, silakan. Kayaknya kelihatan sudah mulai. Ya, mulai ngantuk. Terima kasih Pak Ketua. Selamat Pak Leopold sudah sampai pada tahap 20 besar. Selamat, karena tidak semua orang bisa dari 630 itu Bapak terpilih. Tapi saya bertanya ini, kalau Anda tidak akan mengubah nama Bawaslu kan menjadi BCI gitu, Badan Urusan Klientelisme Indonesia begitu. BCL lebih enak itu, Bunga Citra Lestari gitu loh. Sebab presentasi Anda tentang klientelisme gitu. Saya pikir tadi sedang mereview disertasinya Burhanuddin tadi. Jadi benar kan, nggak hanya, maksud saya ini agak di luar ekspektasi kami kan, karena kami berharap kami akan dipaparkan ya keseluruhan konsep apa yang akan Anda lakukan kalau Anda menjadi komisioner Bawaslu secara menyeluruh seluruhnya. Jadi saya minta klarifikasi aja ini. Atau nanti kalau Anda kepilih, Anda memikir begini, Anda propose, saya pokoknya menjadi komisioner Bawaslu hanya urusan klientelisme aja, yang lain saya nggak urusin gitu, kira-kira begitu. Gimana Pak Leopold? Ya, terima kasih Prof. Hamdi. Insya Allah tidak, namanya tetap tidak jadi BCL, tetap Bawaslu. Kemudian yang kedua, saya melihat fungsi dari Bawaslu yang diatur dalam undang-undang itu kan mencegah, mengawasi, menindak, dan mengambil keputusan. Nah, aspek pencegahannya sebenarnya sangat berulang-ulang dijelaskan di dalam undang-undang. Namun saya melihat Bawaslu sekarang ini lebih kelebakan pada melakukan melakukan penindakan atau mengambil respon terhadap laporan-laporan yang ada. Padahal nature of election, kondisi pemilu itu menyebabkan sulit sekali mengambil tindakan pada saat kejadian telah terjadi, karena kita bicara kerangka waktu yang sangat terbatas dan pembuktian yang sangat sulit. Nah, ini sebabnya menurut saya harusnya digeser lebih pada pencegahan. Lebih pada pencegahan dan pengawasan, jadi bukan saja penindakan. Dan memang pada saat memikirkan tema makalah, saya melihat ini adalah aspek yang rencana saya, kalau kemudian saya diminta, itu akan saya perkuat di sana. Tapi ini bagian juga dari tugas utama Bawaslu yang betul-betul ditekankan di dalam undang-undang. Tapi bukan berarti saya tidak bersedia mengerjakan hal yang lain, karena itu saling berkaitan. Pengawasan dan pencegahan, kemudian penindakan itu juga berkaitan. Jadi cuma memang saya bukan manusia yang kemudian serba bisa, semuanya bisa. Dan dengan background kompetensi akademis dan praktis saya, profesional saya, memang saya lebih mengarah kepada persoalan pencegahan. Ya, maksud kita kan simpel aja berpikirnya. Ini ada lembaga bernama Bawaslu, sudah diamanatkan oleh undang-undang untuk melaksanakan tupoksinya jelas, Anda bisa baca semua dan Anda bisa pelajari bagaimana kondisi sekarang. Itu harapan kami Anda akan memaparkan menyeluruh, bukan direduksi hanya pada persoalan klientelisme. Jadi nanti kita bisa mungkin juga yang menyaksikan ini di YouTube juga bisa mislead gitu. Terkecoh loh, ini urusan hanya klientelisme. Kan nggak bisa hanya fungsi
apa yang menyeluruh dari Bawaslu itu hanya direduksi hanya ada persoalan bahasa awam money politik kira-kira begitu ya. Jadi walaupun Anda menganggap ini soal penting, ya kita juga sepakat bahwa ini soal penting. Terus Anda mengatakan bahwa ada persoalan besar dalam demokrasi kita tentang seputar hal ini, apa demokrasi kita berbiaya mahal, itu kan soal-soal yang tidak hanya tanggung jawab Bawaslu sendiri mengatasinya ini, menjadi stakeholder yang banyak, ya DPR, ya partai politik, ya pemerintah, ya KPK dan seluruh stakeholder bangsa yang lebih luas. Jadi agak lucu juga soal ini politik BBM mahal nanti agensi yang ditugaskan mengatasinya hanya Bawaslu. Bawaslu nanti ditanya lagi, oh cuma ada satu ahlinya, Pak Leopold yang ada komisioner. Itu ya, menurut saya. Terima kasih Pak Ketua. Silakan ditanggapi. Atau saya mau melengkapi saja, nanti biar satu jawabannya sekali. Sebagai praktisi yang pernah saya alami penyelenggara pemilu maupun sebagai orang luar yang mengamati proses pemilu Indonesia, gagasan yang tadi disampaikan oleh Saudara Leopold itu bagi saya itu ada dua problem serius yang harus kita pikirkan. Pertama, dari sisi implementasi gagasan ini. Bagaimana kita tahu persis ya, bahwa untuk bisa dieksekusi gagasan untuk pencegahan atau mencegah klientelisme di dalam pemilu itu tentu harus dibarengi dengan bagaimana kita membuat aturan. Selama ini kita tahu ada banyak aturan tentang politik uang misalnya. Tetapi aturan itu ya kita anggap atau banyak orang menganggap ya aturan, tetapi eksekusinya di kemudian kelembagaannya seperti apa nanti. Karena kemudian orang-orang yang perlu kita siapkan. Yang kedua adalah ada tuntutan di mana Bawaslu itu oleh para pihak atau stakeholders itu untuk melakukan penindakan atas berbagai macam pelanggaran yang jumlahnya kalau kita bisa lihat itu baik administrasi, pelanggaran pidana maupun yang lain itu sangat banyak sekali. Jadi dengan sumber daya dan kelembagaan Bawaslu yang kita punya saat ini, bagaimana kita membuat aspek pencegahan ini itu juga menjadi sesuatu yang bisa kita kerjakan, sesuatu yang bisa oleh Bawaslu bisa kerjakan. Sementara saat yang sama tuntutan untuk melakukan kerja-kerja penindakan juga begitu besar sekali. Maksud saya gagasan yang baik seperti ini, bagaimana cara kita mengeksekusinya dikaitkan dengan tugas Bawaslu yang lain. Apakah kalau saya sih punya gagasan ya kita bikin lembaga baru yang tugasnya itu atau Bawaslu ditugasi ini kemudian tugas yang lain diserahkan ke lembaga yang lain. Kalau pengalaman saya lihat pemilu kita selama ini, mungkin sama atau bisa dikaitkan. Dijawab dulu atau mau ada nyambung juga? Jadi kita yang banyak ngomong. Silakan. Ya, terima kasih. Bung Leopold, saya dengar paparan Anda ini jadi saya teringat kalau saya sering diskusi soal ekonomi politik, soal kuliah ekonomi politik. Biasanya dia mau hal seperti ini. Nah, tapi gini, kalau mungkin saya mau coba nanti membantu guidance ini ya, untuk Anda menjawab tadi dua pertanyaan tadi. Ini kan gini, isu anti klientelisme dalam konteks pengawasan pemilu ketika coba dihadirkan, itu kan berbenturan dengan corak kekuasaan dominan yang sedang bekerja di Indonesia. Nah, kalau misalnya dihubungkan dengan apa yang Anda jelaskan tadi, kira-kira bisa nggak lebih di dalam ini inovasi-inovasi seperti apa yang bisa Anda yakinkan kepada kami, sehingga kemudian dalam 5 tahun Anda menjadi Bawaslu itu ada dalam tanda petik kemenangan-kemenangan kecil yang bisa kemudian dimajukan sehingga kita kalau misalnya menyelesaikan persoalan itu tidak realistis, tapi secara realistik bisa ditampilkan untuk kemenangan-kemenangan kecil sehingga lebih baik model
pengawasan pemilu kita, terus kemudian persoalan sedikit banyak problem money politik bisa diselesaikan. Kira-kira inovasi teknikal apa seperti yang bisa Anda lakukan sebagai komisioner Bawaslu? Itu pertama. Kedua, tadi Anda ketika menjelaskan mobilisasi dan pelibatan segenap masyarakat, saya melihatnya Anda terlalu optimistik melihat corak masyarakat kita. Dalam artian kalau tadi Anda utarakan bahwa asumsinya masyarakat kita itu dengan secara otomatis, dengan sedemikian rupa, itu demokratis dan pro terhadap pemantauan terhadap politik uang. Tapi di sisi yang lain, seperti yang Anda jelaskan juga, dalam konteks klientelisme, relasi patronase politik, klientelisme itu kuat. Sehingga kemudian berbenturan satu sama lain di masyarakat. Bagaimana Anda meyakinkan bahwa formulasi inovasi kebijakan yang akan Anda lakukan secara realistik bisa kemudian sedikit banyak meredam problem klientelisme dalam konteks relasi elit dengan masyarakat sendiri. Mungkin kalau dibuat dengan kajian akademik ini bisa menjawab. Ya. Terima kasih dari saya seperti itu. Kalau akademisi mudah menjelaskan, tapi komisioner Bawaslu ini. Ya, silakan dijawab dulu deh, nanti bisa dilanjutkan. Silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama terhadap poin penting yang disampaikan oleh Prof. Hamdi Muluk. Saya melihat bahwa ini sebagai satu keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi persoalan pencegahan dan kemudian penindakan. Karena pencegahan tidak akan efektif kalau kemudian Bawaslu tidak bisa mengambil tindakan-tindakan yang lebih tegas, baik dalam bentuk proses tindak pidana pemilu maupun pelanggaran administrasi. Dan dari segi jumlah kasus, ini jadi tantangan bahwa harus ada target bahwa terjadi peningkatan volume dan kualitas kasus money politik yang bisa diproses oleh Bawaslu. Jadi ini saya nggak melihat sebagai sesuatu yang terputus, dan pencegahan akan berjalan baik kalau kemudian memang penindakan juga berjalan dengan efektif. Dan untuk itu, Prof, menurut saya masih ada isu besar dengan soal sumber daya manusia, karena bukan terutama regulasi, tapi pada sumber daya manusia. Jadi bagaimana rekan-rekan jajaran Bawaslu itu kemudian memang sanggup dalam memproses dan mengerjakan kasus-kasus money politik bersama sentra Gakumdu yang sampai sekarang masih sangat terbatas. Ini saya berusaha meyakinkan bahwa itu sesuatu yang tidak terpisah. Walaupun presentasi saya memang terbatas pada aspek klientelisme, tapi percayalah Prof, komitmen saya ini pada tugas Bawaslu secara keseluruhan. Kemudian dari Mas Juri mengenai bagaimana membagi sumber daya, karena kemudian Bawaslu persoalannya bukan hanya pencegahan tapi juga penindakan. Kalau bicara, dan ini juga berhubungan dengan sedikit pertanyaan dari Mas Erlangga mengenai bagaimana caranya atau inovasi teknis. Menurut saya pemahaman di internal Bawaslu sendiri yang kemudian harus diperkaya. Dan ini bisa dengan gugus tugas khusus, pembentukan gugus tugas khusus yang kemudian didampingi oleh rekan-rekan yang memang mendalami secara khusus klientelisme, para praktisi pemilu. Mungkin kalau misalnya Mas Chandra Hamzah berkenan atau dari para pejuang anti korupsi berkenan juga bisa ikut di dalam tim ini, gugus tugas ini, untuk kemudian merumuskan kebijakan, cara-cara mencegah dan mengambil tindakan terhadap klientelisme. Kemudian yang kedua yang terkait mengenai kultur, ini memang persoalan pelik sekali, Mas. Jadi kajian etnografisnya ini panjang mengenai bahwa kita itu mungkin sebagian mengatakan menolak, tapi juga butuh, apalagi dalam konteks masyarakat yang belum pulih akibat pandemi, dan memang ada ekspektasi bahwa pemimpin itu punya sesuatu yang lebih yang untuk diberikan. Dan saya nggak bisa menjawab dalam penjelasan yang total ini, tapi itu menurut saya sebagai salah satu corak, salah satu subkultur yang memang kemudian harus dihadapi dengan counter narasi atau counter program yang lain. Dan saya kira kayak misalnya pertengahan 2000-an, salah satu slogan terima uangnya, jangan pilih calonnya. Ini terlepas dengan segala kelemahannya, persoalannya.
Tapi ini menurut saya adalah indikasi bahwa ada banyak stream pemikiran di masyarakat mengenai apa sih yang harus dilakukan terhadap money politik. Dan masih ada ruang bagi kita untuk menunjukkan yang kita jual ini bukan hanya sekedar suara pada saat pemilu, tapi juga masa depan kita mengenai bagaimana keputusan-keputusan politik, hak-hak tambang, kemudian banyak persoalan lain yang mengikuti setelah itu. Nah, hal yang lain nih, izin terakhir ya, menurut saya ini menarik kalau melihat bagaimana banyak kasus yang terbongkar karena jurnalisme warga belakangan, entah melalui TikTok, terutama TikTok ya, yang TikTok kan bukan hanya dan saja, tapi juga banyak kasus kayak misalnya percuma lapor polisi, kemudian pemukulan atau penganiayaan yang kemudian menunjukkan masyarakat tuh menyadari bahwa itu tidak benar dan mereka merasa ada outlet bagi mereka untuk terlibat terhadap itu. Mungkin akan ada yang diuntungkan dengan politik uang, tapi juga banyak yang kemudian entah tidak dapat atau merasa dirugikan karena berbeda afiliasi politik yang kemudian akan melaporkan. Nah, ini yang kemudian bagaimana follow up dari pelaporan ini yang menurut saya harus lebih diperkuat agar masyarakat melihat nih contohnya nih di tahun pertama ternyata ada follow up. Itu akan mendorong lebih banyak masyarakat udah laporin aja. Jadi trust-nya itu juga muncul dari masyarakat terhadap inovasi itu. Itu, Mas. Pertanyaan saya tadi belum dijawab soal setelah 5 tahun. Kemenangan-kemenangan kecil apa yang bisa Anda sampaikan untuk meyakinkan kami bahwa Anda ini yang Anda utarakan bukan hanya idealis, tapi secara realistik itu bisa dicapai meskipun yang tadi Anda utarakan sendiri berangkat dari kemenangan-kemenangan kecil. Ya. Konkretnya gimana? Ya, saya berencana kita akan punya sigap lapor yang kemudian memiliki data yang berisi laporan dari, saya nggak tahu harapannya tidak ya puluhan ribu atau ratusan ribu warga mengenai praktek salah satunya money politik yang kemudian di follow up oleh Bawaslu dan kemudian kasusnya bisa selesai atau bisa di-track. Ini kalau ini bisa berjalan, trust masyarakat terhadap pemilu akan membaik dan integritas terhadap pemilu juga akan meningkat. Ini satu, sigap lapor. Kemudian yang kedua adalah peningkatan kemampuan atau kapasitas dari Bawaslu dalam penanganan kasus-kasus yang dianggap selama ini masih lemah. Ini juga salah satu komitmen saya dalam pelaksanaan semacam legal education bagi mereka. Agar kemudian mereka benar-benar bisa berperan sebagai penyelidik dalam kasus-kasus money politik. Ya hanya 2, tapi itu saja sudah menurut saya sudah capaian yang akan membangun kepercayaan terhadap Bawaslu. Baik, terima kasih Mas Erlangga. Bu Endang, Sandra, Bu Endang. Terima kasih Pak Ketua. Levort, Mas Levort ya. Selamat ya sudah duduk di situ sebagai 20 besar calon anggota Bawaslu. Ya mudah-mudahan tentu semuanya lulus 20-20-nya. Mas Levort, saya sebenarnya sama dengan Prof. Hamdi dan teman-teman yang lain gitu. Ini memang apa yang Mas Leopold sampaikan, ini kan memang kondisi politik kita saat ini gitu ya, di mana penguasaan atau yang disebut sebagai istilah itu demokrasi dikuasai oleh oligark gitu, oligark ekonomi sehingga muncul klientelisme tadi. Nah, dalam melaksanakan tugas, Bawaslu itu kan ada tugas pencegahan dan juga tugas tindakan terhadap pelanggaran maupun dalam penyelesaian sengketa ya. Itu tentu tidak boleh dilupakan. Jadi artinya jangan sampai kita terlalu umum gitu membahas kondisi politik, tetapi kemudian bagaimana kita menukik pada tugas utama dari Bawaslu.
oleh karena itu pertanyaan saya itu begini, dalam undang-undang itu kan sebenarnya sudah diatur ya. Misalnya kenapa biaya politik itu sedemikian tinggi ya. Tadi yang Mas Levert sampaikan bahwa untuk menjadi calon dengan mengutip beberapa sumber ada yang sampai 4 miliar, bahkan di daerah-daerah yang dalam tanda kutip Anda sampaikan panas itu sampai belasan miliar untuk menghabiskan itu gitu kan. Nah, itu kan dalam tidak hanya di DPR, bahkan juga untuk menjadi pemimpin-pemimpin daerah seperti pilkada gitu. Undang-undang sebenarnya sudah cukup bagus mengatur di mana tidak boleh ada mahar politik gitu kan. Dan ini kan biaya-biaya itu kan tidak hanya kepada masyarakat melalui money politik, tetapi juga kadangkala kita harus seorang calon itu harus juga mengeluarkan biaya yang tidak kecil kepada pemilik perahu atau perahu politiknya gitu ya. Nah, pertanyaan saya kemudian itu kan tapi masih tetap saja sebenarnya menurut Anda tetap ada kan bahwa mahar politik itu sebenarnya ada meskipun itu dalam konteks undang-undang sudah dilarang. Nah, di mana posisi Bawaslu dan bagaimana Bawaslu bisa memberikan pengawasan terhadap masalah-masalah itu ya. Tadi misalnya ada nggak strategi yang disampaikan oleh Bawaslu dalam rangka tadi kan upaya pencegahannya itu kan melalui masyarakat dalam konteks money politik. Dalam rangka mencegah terjadinya biaya politik tinggi. Seperti itu. Atau ketika terjadi pelanggaran, strateginya seperti apa? Silakan Mas, itu dulu. Terima kasih Mbak Endang. Ya. Jadi salah satu alasan kenapa partai mengenakan mahar politik meskipun dilarang itu adalah karena ini sebagai barrier to entry atau bagaimana menguji calon itu betul-betul sanggup mewakili partai dalam berkompetisi, satu. Lalu yang kedua, karena partai sendiri membutuhkan anggaran untuk terlibat di dalam proses pemilu. Dan kenapa ini terjadi? Karena ini sepenuhnya karena support dari pemerintah, dari negara itu sangat terbatas. Jadi menurut saya ini looping kembali lagi kepada persoalan di mana harusnya ada support yang lebih besar, terutama hal yang mendasar, misalnya untuk alat peraga kampanye yang lebih besar, kemudian mobilisasi relawan, kemudian bagaimana mereka menyediakan event-event, kegiatan-kegiatan untuk pendidikan politik ke konstituen, yang itu butuh biaya dan partai nggak mau keluar uang, yaitu harus dari calon dan calon yang harus mengadakan, menunjukkan bahwa mereka bisa, mereka punya modal untuk bisa terlibat. Jadi saya lebih melihat itu sebagai akibat dari pembiayaan kampanye yang memang diserahkan sepenuhnya kepada peserta. Nah, kalau kemudian pemerintah misalnya memberikan anggaran yang lebih seperti yang diusulkan oleh KPK 10.000 per suara yang sah kepada partai politik, ini tentu harapannya praktek-praktek mahar politik akan berkurang karena kemudian ya walaupun namanya kecenderungan penyimpangan itu selalu ada aja ya, tapi kebutuhan material bahwa itu kebutuhan materialnya itu sebagian besar sudah tercukupi oleh dana pemerintah. Nah, ini satu. Lalu yang kedua, memang mau tidak mau Bu, harus ada audit forensik, audit yang lebih dalam daripada sekedar audit compliance, bahwa oh ini ada yang nyumbang tanggal berapa, besar jumlahnya berapa. Nah ini yang kemudian memang pertanyaan Bu Endang ini nggak bisa hanya sekedar dijawab oleh Bawaslu, karena sebagian mungkin masuk kepada KPU. Jadi bagaimana kemudian atau peraturan pemerintah malah bagaimana kemudian ada wewenang yang lebih besar untuk melakukan audit, bukan hanya kepada audit formal atau administratif, tapi yang lebih dalam. Karena uang ini kan beredar, berputar, dan perputarannya itu yang harapannya kemudian bisa di-tracking dengan audit ini. Berapa besar sih dananya? Jadi dua hal itu Bu Endang mengenai bagaimana cara mengatasi mahar politik menurut saya yaitu cukupkan kebutuhan minimum
partai dan kandidat untuk kemudian bisa berkompetisi secara fair, lalu yang kemudian penindakan yang lebih tegas melalui proses audit. Ini auditnya jadi bahan ketawaan aja karena yang dilaporkan tuh 50.000, 100.000, jadi hanya sekedar formalitas karena mereka tahu selama mereka melaporkan dengan data yang jelas ya nggak ada persoalan apapun. Nah ini yang kemudian harusnya diperdalam, ada wewenang yang lebih, pengaturan yang lebih mengenai audit, lebih investigatif, lebih forensik, melihat aliran dana, penggunaan dana oleh kandidat dan juga oleh partai. Ini yang harusnya terjadi. Oke, terima kasih Mas Rifut. Setidaknya begini, kalau tadi berarti Anda kan menyampaikan bahwa perlu ada fasilitasi dari pemerintah. Saya kira apa yang dilakukan pada undang-undang itu, undang-undang pilkada maupun undang-undang pemilu saat ini itu sudah cukup representatif menurut saya ya. Karena apa? Karena pengadaan alat peraga kampanye APK itu juga sudah difasilitasi oleh pemerintah, begitu kan? Dan ini kan dalam rangka menjaga supaya ada proses keadilan dalam kompetisi, gitu kan? Nah, di satu sisi juga partai politik ataupun peserta pemilu, gitu ya, misalnya itu calon kepala daerah, gitu, itu juga masih memiliki ruang untuk bisa menggalang dana kampanye. Ya, saya hanya ingin tahu dengan itu tadi kan Anda menyampaikan beberapa hambatan-hambatan yang ada. Tapi kan hambatan itu tidak kemudian menjadikan kita menyerah gitu artinya. Nah, strategi apa ini yang perlu diterapkan oleh Bawaslu ya? Setidaknya Anda bisa memberikan terobosan strategi apa? Misalnya ya, mohon maaf. Kalau kita lihat dalam konteks pengawasan atas dana kampanye ya, itu kan perlu strategi Bawaslu yang bisa dilakukan untuk bisa mendapatkan laporan dana kampanye yang tidak hanya sekedar formalitas tadi, tetapi kemudian bisa mencerminkan kebenaran penerimaan dan pengeluaran. Ya, ini kan penting. Untuk apa? Ini menyangkut dengan kejujuran dan keadilan dalam kompetisi. Oleh karena itu, pertanyaannya adalah apa yang akan dilakukan oleh Mas Leopold seandainya terpilih menjadi anggota Bawaslu untuk memastikan pengawasan dana kampanye itu akan berjalan efektif dan juga berkeadilan. Karena ini supaya lebih menjurus kepada bagaimana pelaksanaan tugas itu. Termasuk di dalamnya kan mengawasi itu terkait dengan penggunaan, penerimaan maupun penggunaan dana kampanye. Nah, strategi apa yang kira-kira Mas Leopold bisa tawarkan ya sehingga memastikan bahwa pengawasan dana kampanye itu akan berjalan efektif dan juga tadi berkeadilan gitu. Itu supaya lebih fokus saja Mas. Jadi kepada tugas Bawaslu dalam konteks pengawasannya. Salah satunya adalah pengawasan dana kampanye. Gimana Mas? Ya, terima kasih Bu Endang. Ada dua hal tadi. Yang pertama, saya setuju bahwa undang-undang sekarang sudah mengatur mengenai pengadaan atau dukungan terhadap alat peraga kampanye. Dan yang saya usulkan adalah kemudian pada ininya jumlahnya dibesarkan, ditambah. Di PP 1 2018 itu sudah diatur, Permendagri-nya juga nomor 35 kalau saya nggak salah, 2018 itu sudah mengatur sejumlah Rp1.000. Ini yang sebelumnya itu malah hanya 100 berapa, Rp50 per suara sah. Ini yang masih sangat kurang dan harus ditambahkan. Jadi saya tidak mengusulkan pos anggaran baru, jadi cukup dari yang undang-undang. Dan solusinya adalah pada tingkatan PP atau Permendagri atau ya ini butuh support lain, jumlahnya dinaikin. Mendekati rekomendasi KPK misalnya sebesar Rp10.000 per suara sah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua mengenai inovasi, memang tidak bisa dengan audit compliance yang saat ini dijalankan dan disampaikan dilakukan oleh akuntan publik atas
laporan dana kampanye partai 30 hari setelah pemilu. Itu sangat kurang, sangat terbatas dan tidak berarti apapun. Tidak sama sekali bisa menangkap praktek money politik yang terjadi. Nah, ini harus dirubah menjadi audit yang lebih forensik, audit investigatif yang melihat bagaimana dana itu berputar, bagaimana kegiatan itu berjalan. Jadi Anda misalnya kandidat A atau partai A melakukan kegiatan ini itu dananya dari mana saja? Anggarannya dari mana? Ya. Misalnya melakukan bakti sosial atau melakukan kegiatan lain ya. Karena bentuk money politik macam-macam. Itu anggarannya dari mana? Nah, itu audit investigatif dimungkinkan kalau dilakukan bukan di akhir, tapi secara rutin atau berdasarkan stop tahapan-tahapannya. Nah, ini yang kemudian mungkin harus jadi fokus dan inovasi Bawaslu kalau memang serius mau menjalankan tugas mencegah politik uang. Ini berdasarkan identifikasi awalnya. Saya kira itu, Bu. Jadi auditnya ditingkatkan lebih dalam dan kemudian dibuat lebih rutin mengikuti tahapan-tahapan pemilu. Ya, artinya Anda punya, ini kan kita tanpa harus merubah undang-undang ya. Saya tuh hanya ingin melihat bagaimana kemudian strategi yang Anda tawarkan dengan kondisi keterbatasan, ya kan? Dengan kondisi apa itu tadi yang disampaikan ada persoalan-persoalan itu, oke, memang itu yang ada di dalam konteks bahwa ada 1.000, tidak 10.000 itu kan nanti persoalan lain lagi. Saya hanya sebenarnya ingin melihat apa kira-kira strategi yang Anda tawarkan, ya, supaya pengawasan Bawaslu itu menjadi lebih efektif dalam konteks satu aja, misalnya konteks pengawasan dana kampanye. Itu. Jadi strategi apa? Jadi maksud saya tidak terlalu umum gitu loh. Tapi Anda apa yang nanti saya akan mungkin melakukan ini, kebijakan-kebijakan ini yang kita usulkan dan seterusnya. Gitu maksud saya, Mas. Pak Ketua, saya izin menyambung Bu Endang kalau diperkenankan. Iya, supaya ini soalnya terbuka publik. Ini tadi saya meyakinkan sekaligus tidak meyakinkan saya. Gara-gara keterangan Bapak yang terakhir 1.000 dan 10.000. Saya kebetulan Dirjen Politik dan Pemerintahan Luar Negeri. Saya mantan Direktur Politik Luar Negeri yang mengubah dana partai politik dari Rp108 menjadi Rp1.000. Dan bukan kita usulkan 10.000, kita usulkan Rp48.000. Nah, tetapi itu tugasnya pemerintah. Yang Bapak bicara tadi itu adalah tugas pemerintah, bukan tugas Bawaslu. Jadi kalau soal dana partai, dengan segala hormat Pak Levio, itu bukan dan tugas wewenang Badan Pengawas Pemilu. Tugas wewenang dan batas pemilu yang diatur dalam undang-undang memang kaitannya alat-alat peraga itu. Kemudian dukungan untuk pelatihan-pelatihan saksi dan seterusnya, itu yang termaktub dalam undang-undang. Makanya tadi saya meyakinkan sekaligus tidak meyakinkan karena Anda membicarakan yang bukan otoritas Bawaslu. Demikian dari saya. Mungkin ada selaras yang disampaikan oleh Pak Buena tadi. Sebutkan strateginya apa aja Mas. Bagaimana kira-kira strategi untuk melakukan pengawasan lebih efektif dalam konteks dana kampanye. Ada nggak kalau selama ini Anda anggap sudah cukup ya, nggak masalah juga. Iya, mungkin saya ke Pak Bahtiar dulu. Mohon maaf kalau kemudian, maksud saya tadi bukan kemudian itu di keputusan Bawaslu, tapi kalau kemudian pemerintah ingin menangani persoalan atau mengurangi praktek money politik, salah satunya adalah dengan menaikkan support, dan itu memang bukan kekuasaan atau kewenangan, apalagi kewenangan anggaran Bawaslu, tapi itu sesuatu yang menurut saya penting untuk dipertimbangkan dilakukan oleh pemerintah melalui PP yang baru atau Permendagri. Jadi mohon maaf kalau saya salah menyampaikan, tapi itu usulan yang pada pemerintah, karena itu kewenangan bukan kewenangan Bawaslu. Lalu mengenai bagaimana memantau dana kampanye, tadi selain audit yang kemudian lebih dalam, Bawaslu juga perlu mengeluarkan regulasi
yang berisi panduan kepada Bawaslu daerah dan juga bagaimana pelibatan masyarakat dalam memantau aktivitas kandidat dan partai politik dalam pelaksanaan tahapan-tahapan di dalam pemilu. Dan karena dengan asumsi bahwa jadi ini dua langkah, Bu. Yang pertama auditnya, lalu yang kedua kemudian pelibatan masyarakat dan Bawaslu sendiri dalam memantau pelaksanaan kegiatan kampanye, karena memang hanya itu yang bisa dilakukan. Karena kewenangan misalnya men-track aliran transaksi keuangan itu ada di PPATK, bukan di Bawaslu. Di dalam kewenangan Bawaslu adalah kemudian memaksimalkan sigap lapor, memastikan masyarakat itu memantau bagaimana kegiatan partai itu dilakukan, dan kita cocokkan misalnya dengan hasil audit yang ada. Itu. Baik, Bapak Ibu masih ada? Pak Dewa masih ada, silakan. Ya, ini pertanyaan santai tapi serius. Bunyi sumpah karate itu gimana sih, Mas? Ada 5, tapi saya sudah Ya. lupa. 1, sanggup menjaga kepribadian. 2, sanggup menjaga kejujuran. Terus yang ketiga, Saya sudah lupa. nah ini kaitannya dengan integritas ada 3. Sanggup berprestasi, sanggup menjaga kejujuran dan sanggup menguasai diri itu kan. Ya, sanggup 3 yang terakhir itu kan kaitannya dengan. Nah itu aja pertanyaan saya karena beliau itu saya baca dirinya jadi ketua UKM Karate Inkai di Undip 11. Jadi kita satu perguruan. OS. Sudah 20 tahun, Senpai. Yang tidak mungkin Sudah 25 tahun lebih. yang tidak mungkin seperguruan dengan saya karena saya pagar Nusa. Silakan Bu Pungki. Ya, terima kasih Pak Ketua. Izin untuk menyampaikan satu pertanyaan aja. Tadi saya senang melihat paparan Pak Leopold. Nah, saya justru ingin tahu, seandainya Anda terpilih kemudian masuk ke dalam Bawaslu, menjadi anggota Bawaslu, ini kan Anda selama ini belum pernah masuk ke dalam pemerintahan ya. Jadi bagaimana caranya Anda bisa adjust dengan sistem birokrasi yang ada di dalam, sehingga dengan demikian Anda bisa mewujudkan cita-cita Anda. Terima kasih. Mohon di. Terima kasih, Mbak Pungki. Saya memang belum berkesempatan untuk menjadi bekerja langsung, atau bukan bekerja langsung, tapi menjadi pimpinan birokrasi. Tapi dalam pengalaman pekerjaan saya sejak 2000 bekerja bersama untuk program reformasi kepolisian, kemudian di Kementerian Hukum dan HAM, MA dan Kejaksaan, saya harus bekerja cukup dekat dengan rekan-rekan birokrasi. Dan saya melihat ini juga bukan sesuatu yang mudah, karena bagaimana birokrasi berjalan itu bukan berdasarkan hal yang normatif, tapi bagaimana ada struktur interest sendiri, ada struktur insentif sendiri yang menyebabkan mereka bekerja. Salah satunya adalah budget driven performance. Dan ini tidak kemudian selalu selaras dengan bunyi undang-undang atau aturan yang ada. Contohnya untuk sistem peradilan pidana anak misalnya. Saya ambil contoh, maaf, di luar Bawaslu. Sudah jelas bahwa untuk penanganan kasus anak itu harus ditangani secara diversi, tidak ditahan. Tetapi ini tidak tercermin aturan undang-undangnya. Tapi ini tidak tercermin pada bagaimana kinerja atau budget itu disusun. Jadi misalnya kalau kemudian mereka menyelesaikan kasus secara diversi, itu tidak ada indikator yang harus dipenuhi. KPI-nya nggak ada, key performance indikatornya nggak muncul. Jadi apakah akan didiversi atau tidak, nggak ada masalah. Sehingga itu nggak berjalan. Nah, yang harus dilakukan adalah memastikan itu kemudian menjadi satu garis antara budget, performance, dan kemudian amanat undang-undang. Ini yang sering masih jadi gap besar kalau kita bicara mengenai birokrasi. Antara kita berasumsi sudah keluar per Bawaslu atau sudah ada undang-undangnya, itu sudah pasti akan terlaksana. Tapi nggak mesti begitu.
Karena kemudian kita harus lihat apakah itu tercermin ke dalam key performance indicator, apakah itu berpengaruh kepada budget. Kalau nggak ada budgetnya, ya nggak akan berjalan. Kalau misalnya penanganan kasus kekerasan seksual, tidak ada key performance indikatornya, ya kemudian nggak akan berjalan. Kalau tidak ada anggarannya, ya nggak akan berjalan. Nah ini yang menurut saya pelajaran utama dari bekerja bersama birokrasi. Persoalannya adalah memastikan ada interest atau ada insentif yang segaris dengan undang-undangnya. Makasih. Terima kasih Pak Ketua. Terima kasih. Pak Chandra ada? Kalau nggak ada jangan dipaksa. Saya pas. Kayak mutung gitu. Terakhir Prof. Hamdi, masih ada lagi? Oke. Silakan. Terakhir ini pertanyaan wajib untuk seluruh peserta. Jadi seluruh peserta kami tanyakan, kalau sekiranya Anda terpilih satu dari antara 5 anggota Bawaslu. Kan masih ada 4 kursi lagi Pak ya? Ya Pak, 4 komisioner lagi kan ya? Ya. Kalau kami tanya kepada Anda, kira-kira dari 16 yang lain, ya, sepanjang Anda kenal, ya, ini untuk fairness dan untuk juga sebenarnya gentleman, untuk menguji juga gentleman dan untuk semacam pengakuan bahwa orang yang besar itu juga bisa mengakui bahwa orang lain itu ada yang hebat gitu. Di luar dirinya itu Pak Leopold ya. Jadi kalau menurut Bapak dari 19 peserta yang lain itu yang pantas kira-kira menamping Bapak jadi komisioner Bawaslu siapa? 4 orang lagi. Saya sebenarnya berharap kalau bisa ada 2 lagi komisioner perempuan. Ya sebutin namanya. Holly, Apa? Holly, Loli. ya, Loli, Loli. Oke, Ya. Loli. dan kemudian Mardiana. Tapi saya juga berharap jadinya 6. Ya udah nggak apa-apa buat Pak 6 deh. Ya, saya merasa butuh ada komisioner lain yang cukup kuat di bidang pengalaman Bawaslu-nya, yaitu Mas Amin dan Mas Toto, serta di bidang hukum Mas Zaki. Zaki. Oh, oke. Terima kasih. Terima kasih. Baik, makasih Prof. Hamdi, mudah-mudahan nggak ada tambahan lagi. Pas ya. Makasih Bung Leo sudah pas waktunya yang kita sediakan 1 jam 15 menit. Anda besok harus menyiapkan diri untuk tes kesehatan. Cukup ya, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Izin.